Ciri-ciri orang munafik tungku lai tawang kayu tibarau kecik engku ko. Lain ku di mana tumbuhnya dia hati-hati banda mana gadangnya pimpiang gadang timbarau engku. Condangan kecik dan duit tibarau berumpun-rumpun batangnya berweh-ruweh badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana jo bantu tabu dikunyah haram kok baraya. Raso amba indak menantu pengicu gadang mokironya. Masuk ketik sabantu jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahala indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasio. Barambui angin kemudian tibarau lamadok mudiak. Bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kateh yo ke bawah yo, angguk yo geleng yo, haji yo korupsi yo. Jadi hati-hati pejabat nalah haji jangan korupsi jo kalian. Yang kita muliakan Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Wakil Wali Kota. Yang kita muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama beserta seluruh jajaran Kota Padang. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Padang, Bapak-bapak, ibu-ibu, para mubaligh, keluarga besar Dewan Masjid Indonesia yang hadir di Palanta rumah Bapak Wali Kota pada siang ini. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Dari bukit kitalah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dakek lah datang. Sabalun nalik bararak tibo, tamu bararak datang, barundiang bala pehara, bakato sesudah makan. Maka si pangka yang menyiapkan konsumsi kepada kita menyampaikan pantun kepada saya. Apa pantunnya? Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang, kanalah anak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah nasi nantai dang, abihan samba kasadonya. Karena ambo nanjolong tibo kemari tadi, ambo ndak ada babaso-baso. Kalau babaso ba, manangih panitia ko, nyoba bapantun. Katanya, payo kumbuh bakat tinggian, tampak nendari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, baranti tantang Tanjung Pati, nan jauhlah kami dakean buya, nan matahlah kami masak, buya babaso tantang itu, jauh taibo hati kami. Sabalun nyoba itu, ambolah mendahului jo pantun. Dari Pitalah ke Batipuh, Ari Gampo di Padang Panjang, sadang ke sawah ambole namu, konon memakan nantai dang. Jadi habis nasi tadi. Apa-apa ibu-ibu kalau makan sadonyo? Karena hujan ndak sama titik, labah ndak sama enggo. Karena ambo nanda ulu tadi kamari dijapui dek kemenakan ambo. Bab itu orang gaik kok kalau ndak dijapui ndak boleh dia anaknya leh. Karena umur lah hampir mati 74 tahun. Jadi ibu-ibu kalau ada suami sagai amboko matinya baik ko jangan ditangi jo. Orang lah patut mati je tu. Lah 70-an, lah 70 sampai dibaca sedoa lai Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu fi illiyin. Jadi buyalah patut yo mati tu, iyo bangku alim dek lah berjanji jo DMI. Siang kini kami memberikan pengajian. Ambo yakin pasti orang ko mendoa ambo. Idui enjolah buya tu melaki tanggal 9 ya Allah. Kalau lah sudah kami mengaji kok kapogat-pogat lah inyolah. Ada doa apa pada itu? Yambo yo minta tolong lo ke apa supaya di doanya orang gaib kau sehat.
kita hormati Ketua DMI Kota Padang sekaligus Wakil Wali Kota Padang, beliaulah tiba, yaitunya Ustadz Maigus Nasir. Mudah-mudahan beliau sesuai jo doa Ustadz kita tadi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan diberi kemampuan dan amanah yang diserahkan kepada beliau 5 tahun ke depan, beliau pikul sebaik-baiknya. Amin. Kemudian yang kita hormati seluruh pengurus DMI Kota Padang sampai cabang dan ranting. Sedikit saya membaca sejarah. Kenapa? Sejarahku kalau tidak dibaca, tidak tentu dimubalik dan mudah ke. Nah, ambo dahulu, ya kan, kader mubalik itu bulan April tahun 1982 itu training mubalik jo DMI. Itu ketika itu ketua DMI Sumatera Barat adalah Bapak Haji Dr. Andes Haji Mawardi Nasution LCMA rahimahullah, karena beliau tidak ada lagi. Saya belajar jadi mubalik rupa di Musaji dulu, kemudian tiba anak iain KKN katampai ambo tinggal tu ke Bukit Putih. Apa katanya? Buya, iko buya babakat. Kamiantan buya yo, kama. Kamiantan buya sama-sama jo kami baraja di Dewan Masjid Indonesia. Di mana tampaknya? Di kantor di ruangan atas Islamic Center Masjid Agung Nurul Iman yang sekarang itu. Karena di sana ada training P4 ya, terkena ada Pak. Atau enggak gaya nih terkena mudah-mudah kan tak ada ikut training itu tu. Penghayatan, pengamalan, pemantapan Pancasila. Kalau dembo P4 itu pagi pulang petang parui pade. Nah, itu cerita. Ya kan? Itu diwajibkan oleh Bapak Soeharto. Jadi apa yang terjadi kau Pak sesuai jusianan mamaci. Ya kan? Nah, kalau tahun sesudah kita merdeka, presiden kan Pak Soekarno, itu demokrasi terpimpin. Maka presiden seumur hidup. Cuma tidak bisa juga itu terlaksana, toh. Karena beliau memberi ruang kepada Partai Komunis, akhirnya dia jatuh dengan membela komunis itu. Kemudian baganti jo Pak Soeharto namanya Orde Baru. Itu ketika itu apa namanya? Mayoritas tunggal. Ya kan? Itu nalah umum segai ambo 60 kata bisa aja tahu. Apa itu mayoritas tunggal? Jo ayam harus berpartai Golkar. Anak sekolah umur 5 balik itulah disuruh memilih Golkar. Kalau ada di suatu tempat pemilihan TPS menang partai nanduo PDI ketika itu belum PDI jo P3 atau di perantian lurahnya. Itu Pak. Jadi seluruh lurah sajak dari RT sampai RW harus menambah, mencucuk, dimasukkan ke kartu kotak gol. Jadi pemilu ko saja dulu mengicu saja Pak. Ya kan? Atau mengko segala ndak barakai sadanya. Ini para jemaah. Ya kan? Atau yang terjadi. Aiko lah nangka di peloan de orang DMI. Ya kan? Nah, kebetulan ketuanya Pak Ustadz Maigus Nasir. Ya kan? Jadi kini dia awak orang siap jadi pemimpin. Ya kan? Mudah-mudahan sadonya terhindar kita dari kicuah mengicuah. Amin. Nah,
Jadi setelah 9 bulan tu tak mengganggu kerajo. Tio Ariahat training dipindahan ke Masjid Nurul Iman Sawahan. Itu guru na mendidik ambo Islam dan Kesehatan Pak Dr. Rafki Ismail. Psikologi dakwah itu Bapak Dr. Andes Samsul Bari Yunus. Islam dan Pancasila itu Bapak Yunizar Paraman. Islam dan Perpustakaan Masjid Bapak pernah jadi kemenak di Padang Idrus Idrus Sam atau Irsab Idrus. Itu guru-guru ambo sadanya. Kemudian akidah Islam Babuya Sanir Sawir. Akidah Tauhid Boya Radin Rahman. 9 bulan ambo ikui. Tapi ambo ketika jadi kader tu lah mengganti-gantian Buya senior jo. Siapa Buya senior na ambo gantikan, beliau juga di Dewan Masjid ketika tu Buya Haji Idrus Gunda Kawe. Di Buya Haji Idrus tu galala di Padangko Gunda Kawe. Coba Pak Wayang Gunda Kawe tu kok digundang ke gigi bagi kira. Artinya. Tu kini dek labar aja jadi mubalik gantian emoj. Kamu Buya katalang. Cameh embo Buya embo lu mencuba keluar le. Datuk kajadi mubalik atau kajadi kuciai aja. Itu kata Buya. Itu nan memicu ambo. Akhirnya dia acok menggantian orang kau. Pertolongan Allah kambo asalah menggantian Buya ambo dia gih jadwal di orang sini. Ya kan? Akhirnya tahun 83 tulah panuh jadwal ambo di Padang. Saji Sahara Masjid Abrar Nurul Islam, ya kan? Musaji Taqwa Muhammadiyah, sabuilah segala musaji nalmo-lamo. Ya kan? Jadilah dua gaji ambo ketika tu. Ya kan? Gaji kerajo di Semen Padang, gaji pulang mengaji. Tu gaji je tu apa? Pendapatan tu ambo cuba mengumpuan sekali yang peluk tu ndak dicik jalik. Dikumpuan dan sebulan tu. Ya kan? Ada nan banyak isinya dari gaji Semen Padang. Atau mengkombo gapuk sampai gini. Ya Pak, ndak ada kekurangan pitih. Olah pensiun nyopiralkan de Allah. Aku dek Dewan Masjid, ikutnya mengko bisa. Kau nak melalui manajer, kan? Keciapa murah mau undang Ustaz viral kau. Ini jemaah ya terima. Ya kan? Ini kamu. Atuh lu nikmat. Apa mengko viralkan Buya de Allah? Tu kan Allah nama kerajaan tu kan? Karena bini yang mula mati. Ya. Bini lah mati kau Pak. Itu buruk manuang awak Pak. Buruk manuang. Nanti kanan elok sana. Lagi dapat pantun orang kematian bini. Abiala dan tunjuan dari bayang kata lauk Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu mbak di Muaro, riak memecah ketapian. Teman luang badannya golalo Pak, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badare ayamato ka Allah sajo bakadukan. Cubalah dapat kematian ini. Itu nambo coba. Akak tu sudah tunjuk viralan ya Allah. Sajak viral tu Pak, kamambo pai ndak ada jamaah ko nantak rami. Nyolah mendengar di YouTube, kini datang Ustaz ko kesinan. Aku rami yang menunggu. Ya kan? Jadi hatimu gembira setarui piti dapet lo. Keciapa sama honornya di Australia itu je siko tak sama lah. Ya kan? Ya kan? Ini aku insyaAllah ke Jepang ke undang orang Minang. Ini ke Jepang banyak orang Minang sekarang, macam-macam kerajonya. Ya kan? Para jamaah,
Jadi kalau tidak diviralkan di Allah ambo, tombo teman manuang saya di rumah. Apa itu sana? Akhirnya sarawak lapang kurui mati. Ini bapak-bapak gitu. Siapa yang melatih saya jadi mubalik adalah orang-orang Dewan Masjid Indonesia tahun 1980. Beliau petinggi-petinggi yang membimbing kita itu sudah meninggal semua. Pak Yanizar Paraman, yang Irsam Idrus, yang sedikit tuanya dari saya juga sudah meninggal. Sekarang bermunculan adik-adikku kemenakanmu, anggota DMI. Hidupkanlah ini selamanya agar semuanya memberikan kebahagiaan bagi kita orang-orang masjid ini. Amin. Nah, sudah tu selesai 9 bulan training, dapat sertifikat. Ya kan? Dan membagikan sertifikat tu Pak Mawardi Nasution. Apa kata beliau? Adik-adikku mubalik muda, dengan diterimanya sertifikat Dewan Masjid Indonesia ini, semua kalian sudah menjadi mubalik yang ada sertifikat. Kalau ada orang bertanya, tapi ini tidak akan berlaku untuk menaiki jenjang tangga instansi-instansi pemerintah untuk melamar kerja. Tapi gembiralah kalian, hari ini kalian sudah menjadi pegawai Allah. Ini masih teringat bagi saya, Pak. Jadi semua adik-adik yang akan dilantik nanti itu adalah pegawai Allah. Ya kan? Jadan di kemukuan putih. Kalaulah jadi pegawai Allah, awak yakin Allah nama membimbing awak, putih itu datang kemudian. Ambo cerita anzalah, ambo kalau dapat rezeki ke gini banyak dari kutiko kerajo dulu. Lalu lagi amplok di orang musaji, ada orang kayo lagi. Kaditulak tu nak mungkin. Ya kan? Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau kita berkerajo di jalan Allah, menjalankan agama Allah, masjid adalah sarana dan prasarana untuk meninggikan agama Allah. Itu yang kita urus. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Hidup Dewan Masjid Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk itu di Mado Muhammad, Pak, mudah-mudahan awak enggak, itu ada Abu Jahil. Iya enggak? Nah, jadi Nabi Muhammad tu dulu bamang kuado orang jahit-jahit. Kalau ndak ada batu penaruang ketika awak berjalan, Pak, itu awak ndak hati-hati. Ya kan? Kalau ada batu penaruang itulah kita bisa maju. Itulah prinsip hidup Nabi itu. Jadi kalau ada cobaan-cobaan, itu sesuai ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, surat Ali Imran ayat 159. Maka pengurus-pengurus yang dilantik harus berhati sabar nanti. Fabima rahmatin minallahi lintalihum. Ini ayat yang dibaca oleh qari'ah tadi. Maka dengan rahmat Allah, hatimu harus lembut ya Muhammad. Jika engkau kasar dan hatimu kesat, lam faddu min haulik, maka mereka akan meninggalkan engkau. Jadi kalau awak jadi pimpinan, samu tinggal di kumpalan, ado banang nan sariang, ado banang nan putih salai, ado banang nan kusui serupa bulu ayam. Ya kan? Ini kita bagaimanakan? Kalau ada saudara-saudara kita yang bertingkah, ada yang agak tidak serius, atau malah mematahkan kita, melemahkan semangat kita, bagaimana kita kepada orang ini? Ya kan? Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fa'fu anhum. Inilah inti halal-halal. Halal-halal kita, Pak, tapi kita tidak saling memaafkan. Apa namanya halal-halal?
Istilah ko hanya ada di Indonesia, tidak ada di Arab. Di Arab cukup dengan silaturahmi. Halalun bihalalin, halal bihalal. Jadi tidak boleh kasar kepada orang yang bersalah. Sadarkan dia dulu. Fa'fu anhum. Kalau engkau anggap kesalahan baginya, ya kan? Maka minta ampunkan kepada saya, kata Allah. Tolong minta ampunkan kawan tu ke Allah. Kawan nemu ko salah, ya Allah. Ampun tak banci kayaknya tu. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ubahlah dia kepada yang baik. Itu ayat tadi. Sudah itu apa lagi? Yang tidak boleh kita tinggalkan dalam organisasi ini, wasyawirhum fil amr. Selalulah bermusyawarah dengan segala urusan, walaupun urusan itu besar atau kecil. Tidak boleh gadang melendo, tajam memutih. Iya kan? Tidak boleh. Wasyawirhum. Setelah kita bermusyawarah, kita disuruh berazam. Setelah kita berusaha maksimal, azam. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada orang yang berserah diri. Jadi nanti adik-adik, ustaz-ustaz akan dilantik menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia sampai ke ranting-rantingnya. Mudah-mudahan indah lalu ayam DMI goleh. Yang kalau lalu ayam tu kan nyetangkok dek musang. Lebih-lebih kalau ada lo musang berbulu ayam. Di dalam Islam disebut munafik, orang yang akan menghancurkan dari dalam. Ciri orang munafik itu panuak kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk lurih kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Ini yang akan kita waspadai. Itu nanti diwaspadai di Pak Soekarno dulu, Pak. Iya kan? Sehingga beliau akhirnya membangun Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Saya kelas 5 itu ketika Nasakom itu dibangun. Kelas 5 sekolah dasar. Dilagukan itu tuh. Nasakom bersatu. Wah, itu dulu. Lebih bisa disatukan agama jo komunis. Tidak bisa, Pak. Jadi sisi lemahnya ada manusia ini. Akhirnya senjata makan Tuhan. Kalau ciri-ciri munafik di dalam Islam, Nabi mengecek 3 saja. Enteng saya. Iza haddasa kadzaba. Seluruh ustaz tahu tu. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Kalau di orang Minang nyojabarkan hadis Nabi itu. Ciri-ciri orang munafik tungku. Lai tawang kayu tibarau kecil engku ko. Lain ku di matum buahnya dia te banda. Mana gadang nyo pimpiang gadang timbarau engku. Condangan kecil dan Idik tibarau berumpun-rumpun, batangnya berweh-ruweh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh seroman bana jo bantu tabu dikunyah haram kok baraya. Raso amba indak menantu pengicu gadang mokironyo. Masuk ketik sabantu jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahala indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, tibarau lamadok mudia. Bakisa angin ka ilie, inyo lamadok ilie pulo. Kateh iyo ke bawah iyo, anggu iyo geleng iyo, haji iyo korupsi iyo. Jadi hati-hati pejabat nalah haji jangan korupsi jo kalian. Lain tak ada ngecek dah. Itu
Munafik namanya. Kan? Ini bapak-bapak ini. Jadi halal bihalalku anangka kita karajokan melaki mati nan halal selain. Ya kan? Itu tujuan halal bihalal. Di antara kita ini tidak ada dendam. Ya kan? Kata orang Minang, parilah banyak faidah, pamaaf gadang pahala. Parilah gadang faidah, banyak faidah, pamaaf gadang. Jadi barana kagadangnya kesalahan kawan, Pak. Jangan ditunggunya minta maaf dulu. Maafkan saja. Itulah ciri-ciri orang takwa. Segala rukun Islam itu, Pak, itu mengarah ke takwa. Ya kan? Syahadat kalau tidak terkontaminasi dengan syirik, akhir kalimat kita syahadat masuk surga. Jadi tujuannya rukun Islam itu mantan awak ke surga. Kalau pertama terhindar dari syirik. Ya. Yang kedua apa? Salat. Salat itu apa? Yang pertama sekali di dunia ini, salat itu akan mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Kalaulah tainda dari yang keji dan yang mungkar, itu kita tidak banyak dosa lagi. Tapi maindan itu bare. Karena iblis dia gila di Allah waktu umur panjang sampai hari kiamat. Ya kan? Ustaz, buya, mubalik, orang dewan masjid, wali kota, seluruhnya didatangi oleh iblis. Ya kan? Kalau masuk bisikan iblis tu bapak-bapak, Nabi Sulaiman letak kicu apa? Pindah mengarajuan namburuk nyere nyoinfon dek burung hut-hut. Ya kan? Ada raja di Sabak namanya Bulkis. Orangnya rancak tuanku, pemerintahannya adil, APBD-nya gadang, rakyatnya makmur. Tapi nya menyembah matahari tuanku. Cuma bantunya sangat rancak, kata burung hut-hut. Abang mengkonya kece Ratu Bulkis ko rancak dek burung hut-hut ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ko kebetulan bujang baru. Di kalau ada orang anak gadi awak bujang tak pada. Iku anak lampeknya kuliah cik di SMA 2. Wawini je jelai. Katih roda kalian kampeknya percaya lah. Nama pereton ni duit. Cara ambo nama TV ni tak wini. Ya kan? Ambo pikir-pikirnya ketinggal panjang lah. Aku perlu kerja lah. Taruh ke Jambi. Ya kan? Itu mencari baban. Mencari baban. Ya kan? Ini bapak ibu yang terhormat. Ya kan? Yang kedua lah lain. Ya kan? Malu ada nak lah. Tapi pengen aku pulang balik kau malu nak ketipu entar. Pak. Jadi Siti Bulkis kau disuruh ada Nabi Sulaiman masuk Islam. Ya kan? Allah ta'lu wa'tuni muslimin. Itu isi surahnya. Dimulai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah ko dari Sulaiman dimulai je bismillah. Isinya nyo suruh awak masuk Islam. Ya kan? Kemudian ambo yakin Sulaiman ko indak rajo sedo tapi nyo nabi. Tandonya suriknya pakai bismillah. Pi supaya nak sanang hati awak diuji lo. Bawa ujinya bawa mega 10 kilo kan. Kalau nyo tarimo tandonya inyo ndak nabi itu do rajo sedonya je. Sebab nabi ndak mau disogok je.
Jadi apa janeran kini biar ustaz na menerima sokok pak. Misalnya pak kemenak wah. Ya kan ada orang ingin masuk sekian pitih dia nak nyendak nabi. Ya kan janeran lo pak. Ya kan. Jadi orang kini kan tak perlu awak herannya menerima sokok lo. Inyo indak nabi. Ya kan. Tibu utusan kosinan inni ursila ilaikum bihadiyah, kami datang kamari membawa dia ganti salam bajawek tangan ka ganti sadah nan sakapu sirih nan sakunyah pinang nan sagato tarimolah hadiah kami ke tuanku. Apa kata Nabi Sulaiman? Atumid dunani bimalin, masuklah ke rumah dulu. Masuk utusan Ratu Bilqis coba tiba di istana Nabi Sulaiman di dalam tu itu sesadonya. Bantu ayam gadang masuk surau. Baru itu istana tu dari intan berlian. Lai pantas sambil menerima iko atumid dunani bimalin. Sedangkan nandiagi Allah kamu lebih baik dari yang diberikan Allah kepada Raja Tuhan. Khairum mimma atakum. Kini bawalah hadiah kau balik. Ambo tak sombong kau doh. Ambo lah lebih-lebihnya lagi ada Allah. Ambo tambah 100 kilo kecil Nabi Sulaiman. Jadi membawa meh lah orang ko ke negari Sabah 110 kilo meh. Bagi-bagi ke orang miskin, jangan dia gelo ke MBG je. Ini bapak-bapak ibu. Kan? Ko untuk membantu program Smart Surau nak ada je. Ya kan? Lah ribuan anak-anak salat subuh kini ke masjid. Ya kan? Di Musajid Darul Falah di Limomani tempat embo tinggal tu ndak tanggung-tanggung. Antah balasaf anak buat. Mudah-mudahan Ustaz Negus ko tambah ada ampalonya. Ya Pak Wali Kota. Amin. Ya kan? Pak. Lagi sehat saya Pak. Panjang nambah mengaji. Tambah seketel lain Pak. Abah kata Ratu Bilqis, ndaknya tarimo ameh awak tuangkur. Itu nyo tandonya Nabi nak mau disogok aja. Jadi kini bah ambo na lapai kesindan leh. Perlu pengawal indak perlu pengawal, ambo seorang sekesinan. Mendengar Ratu Bilqis ko kapai kesinan, tadang ada iblis. Nyo datang Nabi Sulaiman. Sulaiman, iyo Ratu Bilqis ke kamari. Inyo rancak Sulaiman tapi gagal caciknya je. Caciknya kata Nabi Sulaiman. Lututnya dari atas itu sampai ke mata kaki babulu serupa siamang je. Asinan Pak. Ndak koreksi Nabi Sulaiman menurut. Ndak teliti langsung saya percaya. Acu itu hebat iblis Pak. Apa lewat ke wali kota. Jadi hati-hati, apalagi Ustaz Ristawar di tanuk di iblis Pak. Apa yang jadi mubalik serupa ambo kalau dapat amplop ketik ada ndak memberengui mengaku. Iko panciki orang sagi konyo gianya. Itu Pak. Acu itu batwe iblis. Kalau kita samuratuan secu itu Pak, nak jadi berdakwah dah. Kami jo Pak Basiruddin gana memasukan wirid ambo kape waktu lihat. Ada orang mengundang kami jauh. Pidana kami sakete buya. Tapi kami rindu buya datang. Iya kan? Ndak ada Pak.
Cuma kami di Japui itu saja sabak bola gae je. Janggut lah putih serupa perak tandanya ustaz Allah tua amal salih kita banyak boleh nanti masuk saru. Ya kan? Jadi jangan kita kedepankan itu pukul rata. Ambo mencari pak delah kemari pai wirid gue. Takete awak dia gile si koko itu kan takdir Allah. Di tempat lain kau nyegadang lo dia Allah. Ya kan? Itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang kita terima dengan ridha Allah. Tapangaruh Nabi Sulaiman nyimbo tukang. Pak tukang, yo bisa menolong ambo. Atu tunggu. Tolong buat jalan, desain jalan serupa air gadang mailie, tapi dari kacu. Nampaknya bantu air. Oh, tu bisa tu kecik tukang. Sebentar sudah di tukang. Sudah tu katanya kajin nifrit. Pak Jin, yo bisa tak mangke istana Ratu Bilqis tu kemari sebelumnya tiba je. Itu Pak baca beko di surah An-Naml. Bisa sebelum tuanku tagak dari duduk, ambo jamin di sana tu tiba je. Tu mengecek lo orang yang tinggi ilmunya manusia. Ndak jin lo, ambo lebih capek dari itu lagi. Kau pelajaran dah kau pak, jangan minta tolong ke jin. Manusia yang beriman lebih tinggi dari jin, malah bisa lebih tinggi dari malaikat. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat bisa mengiringi beliau sampai sidratil muntahanya pak. Mustawa dan raf-raf ketika Nabi menerima perintah salat, ndak dikawan yang bawa sampai kesinan malaikat Jibril indak. Kalau sampai mau kesinan tabaka mau kecik malaikat. Kadang-kadang orang lah jadi ustaz minta tolong aja jin. Orang memang pakai jin tu nyusabui lah orang pintar. Minta tolong ke orang pintar aja. Sebab nak datang ke orang pandi. Ya kan? Amun capek dari itu lah kecil manusia nambah ilmu kok dengan takdir Allah. Istana tu ambo jamin tibu sabalun matu tuangku mangarijo. Sebelum itu alu mangarijo noto Nabi Sulaiman lah tibu istana Ratu Bilqis sinan. Itu cerita Al-Quran pak. Apa caliak di rumah balik beko. Dak cerita mage menandin tu dah. Tibu Ratu Bilqis. Inyo ke masuk istana nampak dia bantu air ko pak. Takutnya kainnya ke basah, nyangke laroknya kate sampai ke lutut. Allah itu sekecil Nabi Sulaiman menjelik. Bukan? Janganlah alhamdulillah deklah lama menjelik aurat astaghfirullah. Kata Nabi Sulaiman, Ratu, itu bukan air, itu istana kaca. Amalunya. Kata Nabi Sulaiman, sarancak ko batih paja, nyokece babulu de iblis. Nabi Sulaiman, saya tak tipu de iblis pak. Apa le orang dewan masjid. Apa ini? Iya kan? Jadi hati-hati kita saling mendoakan kita pak, supaya jangan tertipu oleh iblis. Iblis itu akan menghancurkan semuanya. Kenapa? Dia diponis masuk neraka. Tentunya dia akan mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya agar sama masuk neraka dengan dia. Beralah kesadiahnya pak, awak mau ruih musaji, ikepindah ikhlas, masuk neraka, apakah nanti? Ya kan? Kalau iblis tu tak mau masuk neraka dah pak. Baru itu nyolah 6.000 tahun di surga. Sebelum menggaduh Nabi Adam, lah 6.000 tahun di surga. Iku awak mencalik saya lulai.
Ada nan tiga di Gunung Pangilun, ada nan di Lubuk Lintah, ada nan di Lubuk Buayu. Kan? Lubuk Lintah, Lubuk Buayu, Gunung Pangilun. Nanti usia nak kono. Kalau ambo rancak tempat tinggal ambo pak 5 mani. Kalau ustaz mendoa tadi para tabu. Oh, enggak tahu. Orang sampai tinggal. Ini. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, lah sudah Ratu Bilqis menurunkan kainnya balik. Malunya pak, merah mukonya dek oratnya lah tacaliak dek Nabi Sulaiman. Nanta manualnya istananya tiba sinan. Hakaza arsuki kecik Nabi Sulaiman. Apa kau istana engkau? Ka'annahu huwa. Nampaknya yo, cuca lihat ke dalam. Yo istananya dan dia lihat ke sinan. Tambah yakinnya Nabi Sulaiman kau nabi, ndak rajul. Saat itu dia mendoa ke Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ambolah menyayo diri ambo selama ko ya Allah. Ambo padusi engkau kasih jabatan raja, tapi saya menyembah api. Ya Allah, ampunkan saya menganiaya diri ini. Sekarang saya masuk Islam bersama Sulaiman karena engkau ya Allah. Aikon yang kadijago pak karena Allah kok. Jangan karena sia wak dia gia jabatan kok. Karena Allah itu akan jadi amal saleh apa yang kita kerjakan. Ya. Lama masuk Islam Ratu Bilqis kok tiba lah burung hut-hut tadi balik. Babi siaknya ke telinga Nabi Sulaiman. Wah, kan dia rancaknya. Kata Nabi Sulaiman, iyo, ada yang kena hati kayaknya. Kalau kena hati lamar selama kau dah ulu lo orang. Angin lamar Nabi Sulaiman. Allah boleh. Allah karena padusi itu lah masuk Islam, tidak musyrik lagi. Iya kan? Jadi kadang-kadang awak kan dek kawan kawin awak jurang baru masuk Islam tu bininya tu mu'allaf. Kalau tidak mempersekutukan Allah lagi, itu perempuan boleh kita nikahi. Nyo suko awak suko je nyo. Nyo lamar lah dek Nabi Sulaiman Ratu Bilqis ko. Nyo lamar jo bahasa Palestina, ndak dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Balabuh kapa di Muaro. Sari muatan buah kopi. Menumpang pulau toke cangke. Kapa datang dari Padang. Dari mato asamulonya. Inilah lapih ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alame ambo gilo sorang. Bu, oh bu, ibu rajo perusi. Kinilah masuk Islam. Nyo lamar de Rajo Sulaiman. Nyo nabi, nyo kayu, nabi kayu rajo. Nyo lamar ibu tolak. Ibu tolak, ibu terima. Tu yo tu. Kalau ditolak tu memutan cindu durian. Nyo balik lo pantun ko de Ratu Bilqis. Jo bahasa Palestina lo ndak dapat. Jadi den. Kita pindah ke bahasa Minang. Kapa ketik dia nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana udah menembak. Menembak indak je peluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah je bahasa Indonesia hatiku dalam hatimu. Wah itu orangnya. Dah bunyinya dah.
Bangun kerana tapuk tu dua tangan. Lah menikah Nabi Sulaiman Ratu Bilqis, seluruh negara Sabak rakyatnya masuk akhirnya kalau pemimpin batu Pak, indak sulit mengurus masyarakat dah. Kalau dia jadi public figure yang baik, sanegara orang masuk Islam. Mudah-mudahan cerita ko menjadi bahan awak untuk memimpin meramaikan organisasi Dewan Masjid ini. Semoga selalu berjaya. Itulah tausiah kita siang kini. Ambo doa nu rahmat urang DMI ku sadonyo masuk surga. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.